Iya. Jadi begini, kami ingin katakan Pak Jokowi, Anda belum selesai dengan kami. Iya. Negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika Bapak Jokowi menjabat, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Berapa banyak ulama-ulama kami yang dipenjarakan? Berapa banyak para tokoh-tokoh yang dipenjarakan? Berapa banyak para aktivis yang dipenjarakan? Dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan? Hari ini kita melihat guru-guru kita sebagian masih ada yang dipenjara. Ustadz Gus Nur masih ada di penjara. Orang-orang soleh, orang-orang baik dipenjarakan di masa rezim Bapak Jokowi. Habib Rizik jahatnya di mana? Beliau hanya mengatakan bahwa beliau baik-baik saja kok di penjara. Habib Hanif orang baik. Ulama-ulama yang lain orang baik. Bukanlah orang-orang yang mau merusak negeri ini. Saya sendiri, perempuan. Saya juga kena juga. Kemarin betul kata Bang Refli. Saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ibu tahu saya dikenain deliknya apa? Deliknya itu merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer. Bayangkan, saya merekrut, memperalat anak untuk kepentingan militer. Pegang senjata aja kagak pernah dikasih delik itu. Subhanallah. Saya kemarin betul-betul belum selesai saya dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Di masa kepemimpinan Pak Jokowi, kami yang kemarin dipenjarakan hari ini masih akan menuntut kepada Bapak Jokowi untuk meminta keadilan. Walaupun hari ini sudah selesai, nanti dilanjutkan dengan Bapak Prabowo, tapi kita belum selesai. Kenapa? Ketika peristiwa 21-22 Mei, berapa orang anak bangsa yang menjadi korban, nyawanya melayang, termasuk salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid yang berusia 15 tahun. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, terjadi juga pelanggaran kemanusiaan. Terbunuhnya pengawal Habib Rizik 6 orang. Sampai hari ini kita masih menuntut keadilan. Kenapa? Karena pelakunya divonis bebas. Negara macam apa ini? Saya melihat jasadnya 6 syuhada itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri ketika peti mati itu dibuka dan begitu banyak tembakan-tembakan peluru, bahkan luka-luka di sayap-sayap di sini, di dada dan di wajah. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa itu pelaku divonis bebas? Ini betul-betul satu ketentuan hukum yang tidak berkeadilan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ketika masa Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Jadi ingin saya katakan, kami yang dulu di penjara, hari ini yang berjumlah 400 lebih, mungkin kalau kita jumlahkan ditambah dengan korban-korban pada tanggal 21-22 Mei itu ribuan yang dipenjarakan di rezim Jokowi. Pak Jokowi, Anda adalah mencari rekor terbanyak memenjarakan rakyatnya. Anda belum selesai dengan kami. Dan kami tidak pernah akan terima ketika kami diponis dengan tidak memberikan rasa keadilan. Kenapa? Karena negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini menjunjung keadilan. Walaupun Bapak Prabowo nanti menjabat, kami pun akan meminta, wahai Bapak Jokowi, di mana ijazah asli Anda? Sampai hari ini, guru kami, Ustadz Gus Nur masih di penjara. Apa susahnya Anda memperlihatkan ijazah aslinya? Clear semuanya kan? Apa susahnya? Simple sekali. Ketika Anda dituduh memakai ijazah palsu, lihatin aja ijazah aslinya. Clear kan? Tapi sampai hari ini, sampai selesai masa jabatan Anda, ijazah asli itu tidak pernah kami lihat. Dan juga sebenarnya kemarin ada peraturan pemerintah PP 28 tahun 2024 tentang penyediaan alat-alat kondom, alat-alat kontrasepsi untuk para pelajar, untuk para anak-anak muda. Di mana kecerdasan spiritual bagi pembuat peraturan pemerintah itu peraturan yang merusak anak bangsa. Kita Pancasila katanya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ada peraturan yang dibuat untuk merusak anak bangsa, Anda tidak Pancasila. Kami belum selesai, wahai Bapak Jokowi. Saya di penjara 4 bulan, bayar subsidiar 20 juta. Dan saya akan menuntut di hadapan Allah atas ketidakadilan yang saya terima. Kenapa? Saya menyampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Menteri Agama menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Apa salah yang saya sampaikan? Anak-anak itu datang dibawa oleh ustadznya.
Dan saya divonis bebas. Ustadz yang menuduh saya memberikan undangan bukan undangan aksi mengakui di persidangan. Mengakui di persidangan. Kemudian saksi ahli, saksi fakta dari mereka yang menuntut saya mencabut BAP-nya. Berarti saya tidak bersalah. Tetapi jaksa mengadakan kasasi DMA. Saya divonis 4 bulan penjara dan 20 juta subsidiar. Apa yang harus saya ganti? Saya bukan koruptor. Saya tidak mencuri uang negara. Saya harus membayar 20 juta subsidiar dan harus merasakan begitu dinginnya jeruji besi dengan meninggalkan anak-anak saya yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Maka yang terakhir, kami terus terang aja para tokoh-tokoh sekalian. Sebenarnya kami emak-emak hari ini hampir kami setiap turun ke jalanan. Kami meninggalkan dapur-dapur kami karena kondisi hari ini, kondisi ekonomi dengan banyaknya masuk TK Cina, sementara Indonesia banyak pengangguran. Kami emak-emak meninggalkan dapur-dapur kami dan berharap para tokoh-tokoh membersamai kami ketika kami ada di parlemen jalanan. Tapi sampai hari ini yang ada diskusi lagi. Diskusi lagi. Diskusi lagi di ruangan seperti ini. Yang kami mau adalah bantu kami. Bersamai kami. Wahai para tokoh-tokoh bersama emak-emak ada di parlemen jalanan untuk menuntut itu seorang yang namanya Mulyono. Jadi naas sekali. Karena saya adalah korban. Kami melihat semuanya ini dengan mata, dengan hati. Ketika seorang ibu tersentuh hatinya karena faktor kemanusiaan, maka bagi dia tidak ada yang kami takuti. Yang penting, pertama, tidak ada pelanggaran aturan di negara kita yang kita langgar. Yang kedua, tidak ada syariat Allah yang kita langgar. Maka tidak perlu takut kita semuanya. Karena apa? Kita berjuang. Hari ini mati, besok mati, sama aja. Berjuang mati, enggak berjuang, kita juga mati. Maka dari itu kami meminta kepada para tokoh-tokoh, ayo bersamai kami. Ada 3 tuntutan hari ini. Adili Jokowi, tuntut itu Fufu Fafa, dan bebaskan ulama yang masih di penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.